Buat kalian yang ngerasa manusia, kalian punya satu musuh yang terbesar. Bukan elit global, bukan orang-orang di atas sana yang berusaha menghancurkan lo, bukan. Bukan itu. Kalau kalian manusia, kalian wajib tonton. Karena satu musuh paling besar manusia itu adalah time atau waktu. Gue akan jelasin. Dan apa motif gue untuk ngomongin ini semua? Karena hal-hal seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini tuh nggak diajarin. Ya kan? Dan akhirnya orang banyak salah langkah karena dia nggak tahu the fundamental atau basic principle-nya tentang hal-hal seperti ini. Dan masalahnya di Indonesia ini, nggak banyak orang yang berpikir untuk mencari kebenaran. Dia hanya berpikir melanjutin hidup, ngelajarin rutinitas, dan akhirnya, yaudah, lo akan terjebak di rat race. Dan gue nggak mau itu terjadi karena I like this country. Orangnya asik-asik, orangnya slow, makanannya enak, travelingnya bagus-bagus tempatnya. I don't want this country rusak. Oke? Jadi yang bisa gue kasih kontribusinya adalah at least gue bisa kasih sedikit ilmu yang gue tahu ke kalian semua untuk kalian tuh bisa berpikir, kalian bisa menyelamatkan diri kalian dari hal-hal yang nggak bisa kalian kontrol, which is gue nggak bisa ngomong di sini, biar negara ini masih ada. Okay? Dan kita masih bisa makan enak. Gitu. Oke, jadi permasalahannya waktu. Kenapa waktu? Karena manusia itu takut sekali sama yang namanya kematian. Lo banyak dengar konten dari salah satunya teman gue Timothy, yang dia wawancara Andrew Sutanto, yang dia bilang bahwa orang itu takut sekali mati. Ya, makanya dia mau menukarkan seluruh hartanya, seluruh apa yang akan dia capai untuk balik lagi ke masa mudanya dia. Oke. Nah, kita kan deep down, sebenarnya time itu tuh kalian harus paham dulu, apa itu waktu. Kan ngomong waktu, jam, dan lain-lain gitu. Tapi pertanyaannya, waktu itu apa? What is time? Sementara Einstein bilang time is relatif. Berarti time itu bukan jam tangan yang tiktok terus di handphone lo atau di jam tangan lo yang nunjukin ini udah sholat zuhur atau asar atau maghrib atau isya gitu. Tapi ada something yang harus lo pelajarin. Jadi waktu itu ada dua definisi yang sangat praktikal. Yang pertama adalah waktu yang selama ini kita kenal, yaitu adalah measurement of motion. Oke. Measurement of motion itu artinya adalah sebuah ukuran dari pergerakan sebuah benda. Contohnya, kalau di waktu kita pagi, siang, malam, itu kan pergerakan dari matahari. Waktu digunakan untuk mengukur pergerakan matahari. Terus kalau misalnya gue jalan dari sini nih ya, kalian bisa lihat di YouTube-nya. Kan gue bergerak. Ada motion-nya. 1, 2, 3. Itu namanya adalah measurement of motion. Ini teori dari mana? Dari Plato kalau nggak salah. Yang kedua adalah expired date of biological body. Nah, ini yang waktu sebenarnya musuh kalian. Artinya, kadaluarsa dari tubuh lo. Oke? Jadi kalian sadar atau enggak sih? Kalian itu punya jatah hidup di dunia ini. Kita tuh saat ini sedang berjalan menuju timeline kehidupan kita, yang dimana nanti akan ada titik akhirnya. Meskipun kalian bisa, let's say ini nggak make sense ya, kalian punya mesin waktu, mungkin kalian akan balik ke masa lalu, tapi sebenarnya kalian di kategori yang kedua ini, kalian tetap berjalan menuju waktu kadaluarsa kalian. Nah, waktu kadaluarsa kalian itu terjadi karena satu, organ tubuh kalian itu mulai rusak. Karena ada expired-nya. Oke? Tuh, organ tubuh di otak juga, ya, sambil ngerokok juga. Kebanyakan ngerokok, ya kan, akhirnya paru-parunya hancur gitu. Ini hilang. Ya. Nah, pertanyaan yang paling besar, pada saat kalian punya perjalanan menuju ke expired-nya dari badan kalian, selama badan kalian itu masih bisa bergerak, dipakai untuk apa? Nah, ini akan nyambungnya ke masalah keuangan. Dipakainya untuk apa? Rata-rata manusia simple, cari uang, enjoy time, sama tidur. Dan kalian jangan lupa, tidur itu tuh makan waktu banyak juga loh dalam hidup kita. Kalian bisa hitung rata-rata manusia tidur berapa jam sampai kita meninggal. Berapa tahun lah bisa dilihat. Tidur juga makan waktu juga. Berarti tinggal sisanya pada saat kita melek. Kita pakai waktu kita buat apa? Nah, gue akan ngebahasnya tentang yang cari duit. Jadi, kalian kalau misalnya cari duit, itu kan kalian menukar waktu, terutama kalian yang kerja dan yang masih terjebak di 9 to 5. Ya. Dan bukan karena pilihan kalian. Kalian itu kan menukarkan waktu dengan uang. Ya. Kalian menukarkan waktu dengan uang. Dan ini yang membuat kenapa gue minta lu yang nonton ini, ya walaupun ini sepi videonya, gue nggak peduli aja. Nggak peduli, I don't make that much from AdSense gitu. Jadi yang nonton video ini, gue harap lu tuh bisa nggak impulsif buying, karena ini alasannya. Jadi pada saat kalian itu
dapetin uang hasil dari menukarkan waktu kalian ya. Dan kalian sadar nggak? Waktu kalian ini tuh kan terbatas toh. Setelah yang gue ajarin tentang organ kalian yang kadaluarsa. Kalian gunakan waktu kalian untuk dapetin uang. Yang dimana apakah uang terbatas? Ya kalian udah pasti lebih pinter. Uang di print. Terus-terusan tiap tahun. Kalian menukarkan waktu yang semakin lama makin menipis buat kalian. Dan kalian untuk dapetin print ini. Setelah itu, setelah kalian dapetin uang, kalian manfaatin uang itu buat apa? Ini yang jadi pertanyaan. Yang dimana kalau kalian hidupnya boros, kebanyakan beli barang-barang yang gak jelas, yang tolol gitu ya. Dan kalian belum pantas waktunya untuk mendapatkan atau membeli barang-barang tersebut. Kalian sebenarnya sama-sama aja dengan membuang-buang hidup kalian. Kenapa? Karena dari waktu yang sangat terbatas digantikan dengan uang. Misalnya kalian beli liabilities, ya, beli barang yang ujungnya itu nilainya turun. Contohnya gue baru jual mobil, salah satunya. Keluarga gue itu, bukan gue, keluarga gue. Beli mobil CR-V di tahun 2008, kalau nggak salah. Kalau nggak salah 300 jutaan gitu. Dan sekarang di tahun 2024 dijualnya 80 juta. Goblok sekali sih, itu sih. Ya. Jadi ini turun. Ya. Cuman bukan berarti beli mobil salah ya. Tapi kalau memang lu udah punya lebih banyak dan lu is okay, gue mau enjoy, mau pakai, turun nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya lu yang masih ngepas ya, which is banyak di Indonesia, lu belinya liabilities, artinya apa? Artinya waktu lu yang berharga, itu lu tukar ke sesuatu yang akhirnya habis jadi abu. Dan yang menikmati waktu lu, bukan lu, tapi adalah orang yang jual. Karena pada saat lu dapetin uang hasil dari burning waktu lu, menggunakan waktu lu yang terbatas itu, terus habis itu lu beli sesuatu hal di sini, waktu lu akan pindah ke orang yang jual barang ini. Dan orang yang jual barang ini, kemungkinan dia akan membeli sebuah aset, di mana waktu lu itu disimpan untuk nantinya lu bisa wariskan, atau waktu lu disimpan kepada sebuah benda yang dimana nilainya tuh naik terus. Jadi waktu lu tuh abadi. At least lu bisa kasih ke anak lu atau turunan-turunan lu, ngasih tahu ini adalah waktu papa yang udah didedikasikan ke aset ini. Lu harus nonton film namanya In Time. Ada satu cuplikan di mana In Time itu video nggak ada uang di dunia ini. Jadi In Time itu, dia itu kalau orang kerja itu dibayarnya pakai waktu, di Z gitu pakai waktu. Nah suatu hari ada orang yang super kaya. Yang super kaya itu bukan nyimpen uang, tapi dia nyimpen satu kayak hard disk waktu isinya 1 miliar tahun. Jadi dia bisa hidup selamanya. Tinggal di charge. Nah yang lo harus lakukan adalah lo beli hal-hal tersebut. Makanya jangan main asal beli dan lain-lain. Kenapa? Karena waktu adalah musuh terbesar umat manusia.